Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Akhir-akhir ini lagi seliweran teori-teori konspirasi yang lagi rame banget dibahas dimanapun. Setelah kemarin kayaknya youtuber-youtuber lain itu rame banget berlomba-lomba buat bahas K-Tiap dan ngasih update terbaru tentang K-Tiap. Dan by the way, aku juga minggu lalu udah bahas tentang K-Tiap, jangan lupa ditonton ya. Nah, sekarang di video kali ini aku akan membahas teori konspirasi yang baru, yaitu teori konspirasi tentang salah satu e-commerce yang ada di Amerika Serikat. Dan situs e-commerce ini bernama Wayfair. Gimana? Udah gak sabar buat denger gimana teori konspirasi dari Wayfair? Sebelum lanjut ke pembahasan teori konspirasinya, please banget perlu diingat bahwa ini adalah teori konspirasi, dimana faktanya itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan secara benar. Untuk percaya atau enggaknya kalian, itu semua ada di tangannya kalian. Di sini aku cuman bertugas untuk menceritakan hal yang lagi rame, biar kalian pada nggak penasaran. So, langsung aja kita dengarkan ceritanya sama-sama. Situs Wayfair yang akan kita bahas di video kali ini adalah salah satu perusahaan e-commerce yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, Wayfair bisa kalian akses melalui website yaitu www.wayfair.com. Konsepnya sama kayak e-commerce lain, di mana kalian bisa memilih barang secara online dan juga membeli barang secara online. Tapi di Wayfair ini khusus untuk kalian yang mau beli furnitur dan alat-alat rumah tangga. Mungkin kalau mendengar pengertian dari Wayfair yang merupakan salah satu e-commerce, mungkin udah terdengar biasa karena di Indonesia juga memiliki e-commerce juga. Terus kenapa sih si Wayfair ini lagi panas-panasnya diperbincangkan di luar negeri dan akhirnya masuk diperbincangkan di Indonesia? Hal ini berawal dari salah satu postingan pengguna situs Reddit yang menuliskan bahwa sebenarnya Wayfair ini bukan hanya sekedar situs jual beli furnitur biasa, justru lebih dari itu. Dari postingan ini akhirnya tercipta satu teori konspirasi baru, yaitu Wayfair adalah satu situs perdagangan manusia yang berkedok furnitur. Dan ini adalah beberapa keanehan dan juga kejanggalan yang ditunjukkan oleh situs Wayfair yang mendukung teori-teori konspirasi yang beredar di masyarakat sampai sekarang ini. Keanehan yang pertama adalah barang-barang yang dijual oleh situs Wayfair. Barang yang paling rame dibahas untuk mendukung teori konspirasi ini adalah lemari-lemari ini. Dimana lemari ini dalam fotonya itu tampak sama, anehnya namanya berbeda dan harga dari kedua lemari ini yang berwujud sama malah harganya jauh berbeda. Mungkinkah lemari-lemari yang berwujud sama dengan nama produk yang berbeda dan harga yang berbeda ini karena sistemnya Wayfair aja yang error? Selanjutnya, berhubungan dengan barang-barang yang dijual oleh Wayfair. Biasanya kalau kita mau membeli sesuatu pasti melihat harganya terlebih dahulu. Dan kita ambil contoh seperti keanehan yang nomor 1 tadi, yaitu lemari yang dijual oleh Wayfair. Nah, untuk lemari ini yang kelihatannya biasa aja, tapi dijual seharga $14.499, yang kalau dikonversikan ke rupiah Indonesia, maka lemari ini dijual seharga Rp212.243.611. Dan kita akan bandingkan lagi dengan lemari yang modelnya sama, tapi namanya berbeda dan dijual dengan harga yang berbeda juga. Jadi lemari ini yang sama dengan lemari yang sebelumnya dijual dengan harga $12.699, yang kalau dikonversikan ke rupiah menjadi Rp185.849.865. Dengan harga yang begitu mahal, apakah target pasar si Wayfair ini miliarder atau sultan? Lanjut, setelah kita melihat harga, sekarang kita melihat ke nama-nama produk yang secara kebetulan sama dengan nama-nama orang yang dilaporkan menghilang. Contohnya adalah ada satu furnitur yang bernama Yaritza Storage Cabinet
yang sama dengan nama Yaritza Castro yang menghilang sejak 10 Juni 2020. Terus ada juga produk yang bernama One of a Kind Kinsella Hand yang sama dengan nama Maggie Kinsella yang juga dilaporkan menghilang. Terus ada The Plessis Zodiac Sign yang sama dengan Samara The Plessis. Terus ada bantal bernama Dunning Zodiac yang sama dengan namanya Tori Dunning yang dilaporkan menghilang. Dan ada juga lemari yang bernama Samyah 5 yang katanya sama dengan Samyah Mamin yang menghilang. Tapi baru-baru ini setelah berita konspirasinya Wayfair ini mencuat dan mengkaitkan namanya Samyah dengan si Samyah Mamin, akhirnya perempuan yang bernama Samyah ini memberikan video klarifikasinya. Akhirnya orang-orang ini bukannya mempercayai Wayfair, tapi malah mencari Samyah lain. Karena ada nama Samyah lain selain Samyah yang tadi, itu juga dilaporkan menghilang. Orang-orang jadi melihat, oh mungkin Samyah ini nih yang menghilang yang dimaksud, kayak gitu. Dan banyak kebetulan-kebetulan lain yang terkait dengan nama-nama produknya si Wayfair dan berkaitan dengan nama-nama orang yang menghilang. Selanjutnya ada teori lagi yang mengkaitkan bahwa hilangnya dan kematiannya si Naya Rivera yang merupakan salah satu pemain serial B yang sempat dilaporkan menghilang dan baru aja ditemuin meninggal di Danau Piru. Ini juga dikaitkan dengan situs Wayfair. Nah, kita lihat produk ini yang memiliki detail dengan nama produk yaitu Kenai Rivera. Dengan ukuran 33 inch kali 19,38 inch dan dihargai sebesar $1.121.987. Yang kebetulan nama produk ini sama dengan namanya Naya Rivera. Terus ukuran dari produk ini kebetulan sama dengan ukuran dari Danau Piru. Nah, Danau Piru, tempat ditemukannya Naya Rivera, berukuran seluas 1938 mil dan ditulis di produk yaitu 19,38 inch, dan harga dari produk ini sama dengan tanggal lahirnya Naya Rivera yaitu Januari tanggal 12 tahun 1987, yang kalau diubah angkanya menjadi 1121987, sama kan kayak harga produk ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini cuman cocok loginya netizen? Atau memang kematian dari Naya Rivera ada hubungannya dengan Wayfair? Coba komen di bawah. Selanjutnya, biasanya tiap produk ini bakalan punya kode produk di masing-masing produk yang berbeda. Nah, ketika kode produk ini dicari di situs pencarian Yandex, maka yang muncul adalah foto-foto anak-anak. Dan hal ini malah tambah mendukung teori konspirasi bahwa si Wayfair merupakan situs perdagangan manusia. Nah, produk selanjutnya selain lemari dan juga karpet, bantal, ada juga yaitu lukisan yang dijual oleh Wayfair. Kalau misalnya sekilas dilihat, nggak ada yang aneh dengan lukisan-lukisan ini, tapi yang aneh adalah lukisan ini diberi nama awalan yaitu NTH. Karena NTH itu sebuah grup chat yang ada di aplikasi Telegram dan berisi hal-hal tidak senonoh, permintaan-permintaan yang berbau pelecehan seksual terhadap korbannya. Dan grup NTH ini dibagi menjadi beberapa grup sesuai dengan tarifnya. Nah, satu lagi yang mendukung teori konspirasi Wayfair, ada satu kategori yang dimunculin sama Wayfair yang bernama killed, atau yang artinya telah terbunuh, yang membuat pendapat baru bahwa Wayfair ini nggak cuman menjual manusia hidup aja, tetapi juga yang udah mati. Keanehan yang terakhir adalah nama dari Wayfair. Ada yang bilang kalau Wayfair ini berasal dari kata wave, yang artinya anak gelandangan, dan fare yang artinya uang transportasi. Yang menurut orang-orang,
bahwa Wayfair ini sejak awal dia berdiri sudah mengakomodir perdagangan manusia. Untuk teori nama dari Wayfair, apakah kalian percaya? Komen di bawah. Dan pastinya mendengar teori konspirasi ini, pihak Wayfair sudah menyatakan klarifikasi resminya. Nah, kata dari pihak Wayfair sendiri, nggak ada sama sekali hal yang bisa dibenarkan dari teori konspirasi tersebut. Nah, menjawab tentang produk dan harga jualnya yang dibilang mahal, mereka bilang itu udah sesuai pasar. Dan orang-orang ini nggak bisa menilai harga dari sebuah barang hanya lewat foto aja, tapi harus dilihat secara asli kualitas dari barang tersebut. Nah, kayak yang aku bilang tadi, mungkin Wayfair ini punya target pasar tersendiri, yaitu orang-orang kaya, orang-orang sultan, orang-orang miliarder yang mampu membeli barang-barang dengan harga selangit. Dan ada pernyataan dari Wayfair lagi yang bilang kalau semua hal itu, kayak nama-namanya, harganya, terus deskripsinya merupakan kesalahan sistem aja. Dan itu tadi adalah pembahasan video kali ini mengenai teori konspirasi dari Wayfair. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video kali ini sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya kalian suka sama video ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini supaya aku makin semangat ceritain cerita-cerita seru untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So, dah!